Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 5 Aisyah dan juga kelas 5 Khadijah. Hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan pembelajaran kita, yaitu materi PKN. Untuk pembelajaran kali ini kita masih melaksanakan dengan daring. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap semangat dalam belajar dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Pembelajaran yang akan kita lakukan atau yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu pembelajaran ke-9. Anak-anak bisa menyiapkan bukunya di pembelajaran 9, yaitu persatuan dan kesatuan antar sesama. Persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu persatuan. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi. Maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi itu adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan, atau kita bisa menyebutnya dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sikap memelihara persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan antara lain yang pertama yaitu memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu tanah air walaupun berbeda-beda suku, budaya, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak sekali keragaman dan itu semua harus kita hormati supaya masyarakatnya bisa bersatu. Yang kedua yaitu mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Jadi kita tidak boleh meremehkan ataupun menghina ataupun menyepelekan yang namanya budaya daerah. Karena itu kita harus melestarikannya. Peristiwa di dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam, contohnya yaitu yang pertama, secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, kemudian mengikuti festival budaya Nusantara atau kegiatan budaya di daerah sekitar. Yang ketiga, ikut serta dalam acara jambore nasional untuk mendapat pengalaman dan supaya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah, suku, dan agama yang berbeda. Persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, ini persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah yang harus dikembangkan untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan di lingkungan rumah. Yang pertama ya kita harus saling menghormati dan menghargai, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois, serta harus tolong menolong dan saling bekerja sama. Itu kalau persatuan dan kesatuan di lingkup rumah, di lingkup keluarga kita. Mewujudkan kerukunan dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Setelah di rumah, di keluarga, sekarang di lingkungan sekitar. Ada beberapa manfaat dari menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Apa manfaatnya? Yang pertama, membangun kerjasama antar warga, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, menimbulkan rasa toleransi antar warga masyarakat, membiasakan sikap saling membantu antar warga, dan yang terakhir yaitu hidup menjadi damai dan aman. Manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yaitu bisa anak-anak lihat
pada gambar berikut atau pada tabel berikut adalah sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama, sebabnya kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Akibatnya apa? Akibatnya hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Yang kedua, sebabnya lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu di dalam masyarakat. Akibatnya sering terjadi perselisihan yang membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. Sebab yang ketiga, tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti. Akibatnya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jadi ini manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang pertama, menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kesatuan Indonesia. Yang ketiga, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi, karena kita tahu di Indonesia itu banyak sekali suku, ras, dan biasanya setiap suku, ras, atau daerah lain itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing, sehingga disatukan menggunakan bahasa Indonesia. Orang yang dari Madura ketemu orang yang dari Sunda, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa bersaudara, bersahabat, komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebabnya mengapa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Yang keempat, yaitu menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Yang kelima, mengadakan berbagai festival kebudayaan. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada generasi-generasi muda anak bangsa supaya tahu kebudayaan-kebudayaan dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Lingkungan dengan masyarakat yang rukun antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, memiliki toleransi dalam beragama. Kemudian berbeda pendapat, kemudian ras dan suku yang beragam. Yang ketiga, memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong menolong. Nah, itu salah satu dari pembahasan kita kali ini untuk pelajaran PKN. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dan anak-anak juga bisa membaca tulisan yang ada di video ini pada slide yang akan saya bagikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika anak-anak ada yang kurang dimengerti dan kurang jelas, bisa bertanya ke WA wali kelas masing-masing. Jangan lupa nanti juga akan ada soal yang harus anak-anak kerjakan sebagai tugas dari pembelajaran PKN ini. Anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal yang anak-anak kurang mengerti, bisa bertanya ke gurunya atau ke wali kelasnya masing-masing. Sekian, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.